Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'atani minal mutazawwiz afdalu min sab'ina ra'atan minal ajab. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad ustadah, hafidh wal hafidhah, santri wal santriyah yang saya hormati, dan mudah-mudahan ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ju'ama, lapisan tokoh masyarakat yang mana pada hari ini berkumpul, yang sama saya hormati, wabil khusus sahibul walimah, sahibul maqasid, dua keluarga besar berbahagia, yakni keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan, yang sama saya hormati, dan mudah-mudahan kita doakan pengantin baru menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang penuh dengan barokah, penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pada para bapak dan para ibu yang pada siang hari ini berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini tidak terlepas dari rahmat, maghfirah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Sholawat dan salam semoga terlimpah curah ke baginda sealam
yakni habibana wa nabiyana wa maulana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para tabi'in, para tabi'at, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir, menjadi umat yang unggulan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ada Bapak, ada. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan dulu, saya termasuk keluarga pengantin laki-laki dan berasal dari provinsi Jawa Barat. Jadi mohon maaf bila pada siang hari ini saya tidak bisa dan tidak mampu, belum mungkin untuk berbahasa Jawa, karena di Jawa Barat kami memakai bahasa Sunda, Pak. Betul. Tapi boleh nggak kalau saya pakai bahasa Sunda? Titik wanci numustari ninggang mangsa nuwaluya. Kertos. Ya wes. Berarti adil. Tadi saya dengar dari awal sampai akhir bahasa Jawa dan saya nggak ngerti. Ternyata saya pakai bahasa Sunda di sini pun sama nggak ngerti. Jadi kita ambil bahasa Nusantara, bahasa Kesatuan Republik Indonesia. Ya sedikit-sedikit ngerti lah. Nggih ngerti. Mau itu hasanah judulnya. Disebut Kiai Abot Parsa. Ini istilahnya bukan tausiah mungkin. Kalau tausiah harus keluar dari para alim, para ulama, berlandaskan ilmu yang jelas dan berbobot. Tapi saya sebenarnya malu, mohon maaf. Tapi ini perintah dari Komandan Batalion Om Haji, paman saya tercinta, Bapak Haji Aris, dua keluarga. Malam ngobrol dari kemarin persiapan, pengen mau itu hasanah si ngisi AA dari Jawa Barat. Aduh, kata saya harus pakai bahasa apa? Ya udahlah, pakai bahasa Indonesia. Tapi intinya saya tidak akan mengajarkan, karena dalam rumah tangga atau dalam berkeluarga itu tidak ada yang ahli. Yang ahli hanya satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inti mudah-mudahan menjadi bekal untuk adinda tercinta Muhammad Hafid beserta istri. Sekarang udah sah, udah plong ya Mas? Plong? Alhamdulillah. Kalau malam masih matanya masih kosong, pagi-pagi ketemu masih kayak yang bingung. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, cecep. Alhamdulillah. Karena dalam ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, jadi kalimatnya di balik pernikahan ini ada kalimat litaskunu ilaiha. Jadi pernikahan itu adalah penyempurna dari keimanan. Karena keimanan laki-laki sebagian ada di perempuan. Maka litaskunu ilaiha di sana bingung, mungkin kemarin David takut, belum tenang, takut mbak ifadahnya diambil orang, takut gak jadi, betul Bu? Takut ada apa? Tapi alhamdulillah setelah tadi melalui akad pernikahan disahkan oleh agama dan diakui oleh negara, beliau telah menjadi keluarga yang sah menurut agama dan sah menurut catatan negara. Jadi mohon maaf bagi bangsa Indonesia, jangan bermain dalam pernikahan, karena dalam pernikahan ada undang-undang tertulis, bahkan ada pengadilan agama yang khusus mengatur dan menganalisis peradaban agama di Indonesia. Saya cuma mau ngasih bekal sedikit saja, karena waktu saya nggak lama, kalau nggak salah 30 menit atau setengah jam. Sekarang jam 10 lebih 1.
Tadi sudah kepake Mas sama saya 10 menit, berarti tinggal 20 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, pernikahan Allah perintahkan bukan di dunia, tapi pernikahan Allah perintahkan di surga. Makanya satu-satu ibadah yang kita lakukan sebagai umat Islam, yang dimana perintah itu Allah berikan bukan di dunia, hanya satu, yakni pernikahan. Jadi tujuan pernikahan bukan kemewahan, tujuan pernikahan bukan segala punya, tujuan pernikahan bukan glamor, tujuan pernikahan bukan sifat dunia, tapi tujuan pernikahan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti malam deh, itu malam pertama bagi Muhammad Hafiz dan juga istri. Jangan dulu ke yang lain ya Bu ya. Jangan dulu buka-buka kelambi ya Pak. Ya kelambi, baju itu kelambi ya. Nah, jangan dulu buka-buka baju. Tapi nanti malam adalah malam pertama. Silahkan sampean berdua ngobrol dengan bahasa yang ngerti. Jadi tentukan arah mau kemana pernikahan ini dibawa. Dan gayanya mau seperti apa. Tentukan nanti malam, bikin komitmen sampean berdua. Jadi kalau misalkan kata Muhammad Hafiz mau dibawa kemana, manggilnya apa? Sayang. Bebe apa? Apa? Oh sayang. Jadi sayang, manggilnya sayang. Oh, suami manggil ke ibu apa? Mbok. Coba pembantu manggilnya mbok. Rasul itu mengajarkan kepada kita panggilan istri dengan panggilan yang baik. Rasul itu memanggil ke Siti Sayyidah Khadijah, ya Khuwaillah, dipuji istrinya. Hai istriku yang putih kemerah-merahan. Jadi istri yang cantik itu yang apa? Yang wajahnya putih kemerah-merahan. Makanya kaum umat Muhammad, umat Islam mau kemana pun pasti. Ibu sekarang mau kondangan, ini pipinya diputihin dulu, betul? Pakai bedak, alat tuli, pipa, wadah, makeover atau apa? Itu termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Maka buat nanti deh, tanya, mau dipingin seperti apa perjalanan rumah tangga kita? Mau gaya kayak orang kaya silahkan kalau mampu. Mau royal silahkan kalau bisa. Mau pakai gaya apapun silahkan. Yang penting tanggung jawab sendiri. Tapi Rasul dalam keterangan menyebutkan rumah tangga atau keluarga yang baik itu adalah keluarga yang sederhana. Yang sederhana. Yang seperti apa keluarga sederhana? Yang punya uang tidak kelihatan, yang tidak punya uang tidak kelihatan. Kalau punya uang nggak kelihatan, kalau nggak punya uang tidak kelihatan. Sederhana. Bapak punya uang banyak, tetap aja Pak beli rokok 1 bungkus. Jangan bilang uang kita banyak beli rokok 1 box, atau beli rokok banyak, orang tahu kita lagi banyak uang. Maka sebaliknya Rasul mengajarkan kita supaya menjadi keluarga yang sederhana. Maka tujuan sampean berdua adalah surga, jangan tujuan yang lain. Maka disebutkan pernikahan. Nikah itu menurut para ulama mutanabi, ulama yang benar-benar menyunah kepada Rasul, itu 3 hurufnya. Nikah itu 3. 1 nun, 2 kaf, 3 ha. Atau kalau di Jawa Barat disebutnya he. Ada nun, ada kaf, ada ha. Nunnya itu niat. Nunnya itu niat. Kafnya kifayah wa kaifiyah. Haknya rahmat dan hikmah. Maka kifayah ini akan didapatkan oleh pengantin. Hikmah yang bagus akan datang kepada kita jikalau yang pertama niatnya bagus. Maka mudah-mudahan pengantin baru berniat ibadah, jangan yang lain. Kalau niat yang lain akan ada habisnya Bu.
kalau niat nyarinya kecantikan 70 tahun habis, betul? Kalau niat nyarinya ganteng 70 tahun habis, betul? Kalau niat nyarinya kaya 70 tahun habis. Namanya harta kadang ada kadang tidak, tapi niatnya ibadah. Jadi pertama, kenapa tujuannya surga? Karena nikah diperintah di surga. Siapa orang yang pertama kali dinikahkan oleh Allah? Adam alaihi salam wa ummina Hawa. Adam alaihi salam wa ummina Hawa. Jadi ini ceritanya. Boleh saya bercerita sedikit? Dalam kitab Jami'atul Qisah wa Nabiin, atau disebut dengan kisah-kisah para nabi. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan di surga, Bu. Allah ciptakan di surga. Beliau pada waktu itu sebelum Allah ciptakan Hawa, Nabi Adam di surga tidak merasakan kenikmatan surga. Yang ada hampa, tidak ada kenikmatan yang hakiki. Padahal surga Allah berikan kepada Adam, sepenuhnya Allah berikan untuk Adam, tapi Adam tidak merasakan kenikmatan, hatinya terasa hampa. Bahkan Allah angkat menjadi khalifah Nabi Adam, beliau masih hatinya belum terbuka karena tadi linuriyahu min ayatina. Tapi Allah tahu kenapa Adam tidak merasa tentram, kenapa Adam tidak merasakan tenang. Oh, ternyata Adam membutuhkan pendamping hidup, yakni Allah ciptakan wa ummina Hawa. Tapi dalam berumah tangga kita harus tahu dulu asalnya. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Dari apa, Bu? Dari tanah. Makanya hati-hati. Ibu punya suami? Punya suami? Punya. Suami ibu diciptakan dari tanah. Dalam tanah ini ada satu, di atasnya ada hati, di bawahnya ada yang disebut dengan apa? Dengan tempat iblis dan setan menggoda manusia. Kalau dalam ibarat kata, ini ada hati, di atasnya ada hati, di sini ada hati, di bawahnya itu ada tempat iblis menggoda manusia. Yang dimana Allah tempatkan itu di dalam badan manusia, di dalam tanah, ini tanah. Di dalam tanah Allah ciptakan dua itu, ada hati, ada apa? Ada tempat iblis menggoda. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat. Satu angkatan dengan iblis, Pak. Jadi kalau kita mau perang, kalau iblis pasti gak bakalan kuat. Karena iblis itu satu angkatan dengan malaikat. 10 tahun Allah ciptakan malaikat dan iblis sudah ada di surga, baru Allah ciptakan Adam. Tapi kita harus tahu, Pak, malaikat Allah ciptakan diberikan iman, tidak diberikan nafsu. Makanya malaikat taat kepada Allah, tapi tidak pernah membangkang kepada Allah. Kedua, Allah ciptakan iblis. Iblis diciptakan oleh Allah, diberikan nafsu, tidak diberikan iman. Jadi iblis selamanya akan salah di hadapan Allah. Tapi yang ketiga, Allah ciptakan manusia. Manusia diberi iman, diberi nafsu, diberi akal, diberi hati. Maka 4 ini yang harus kita kendalikan. Kendalikan akal kita ke arah yang baik, kendalikan hati kita untuk merasa hal yang baik, kendalikan iman dan nafsu kita untuk hal yang baik. Hati-hati, Bu, kita punya suami diciptakan dari tanah. Makanya hati-hati manggilnya apa? Ibadah. Ya, ibadah. Hati-hati, Muhammad Hafiz ini diciptakan dari tanah. Kalau tanah ketemu api, Pak, keras. Kalau tanah ketemu api, keras. Bapak tahu genteng? Ibu tahu genteng, Bu? Nah, genteng dari apa? Dari tanah. Tapi genteng itu adalah hasil tanah yang dibakar. Tanah yang dibakar. Ibu tahu bata buat bangunan yang kotak-kotak kecil? Itu dari tanah dan hasil dibakar. Maka kalau laki-laki yang diciptakan dari tanah, hatinya merasa terbakar, itu pasti suami kita akan keras. Karena seperti genteng, seperti bahan tanah yang dibakar akan mengeras. Makanya ibadah, kalau Muhammad Hafiz nanti dalam berkeluarga itu halus aja. Laki-laki itu senang dihalusin. Ya kan, Pak? Betul, Pak?
Betul, tenang Pak, saya bela hari ini. Laki-laki itu senangnya dihalusin. Jadi ibadah punya satu ketentuan. Jadi kalau berbicara nanti sama Mas Hafid, ibadah harus melembutkan suara ibadah di bawah Mas Hafid. Jadi kalau suami kita manggil kita, Bu, kita suara harus di bawah. Apa? Di bawah. Kalau suami kita lebih lembut, Bu, kita mungkin harus di bawah. Apa? Ya kalau suami kita terlalu bawah, ya kita manggilnya gak usah pakai suara lah, maaf aja. Gitu. Jadi suara istri itu harus di bawah suara suami. Makanya suami kita diciptakan dari tanah, mohon maaf saya cuma mengingatkan supaya tahu, karena orang yang ngerti itu tahu cerita, orang yang paham tahu sejarah. Orang gak bakal tahu sejarah, gak bakal tahu perjalanan, cuma tahu hasil. Ada contoh orang kaya, wah orang ini kaya banget, motornya banyak, mobilnya banyak, rumahnya besar, tapi kita nggak tahu cara dia untuk kaya seperti apa. Betul? Tapi orang yang akan paham dan ngerti adalah orang yang tahu sejarah beliau perjalanan dari awal sampai akhir. Maka Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, dan tanah itu diberikan api karena dengan nur cahaya malaikat dan sifat malaikat dan sifat iblis dimasukkan oleh Allah ke dalam manusia. Maka manusia kadang seperti malaikat dan manusia kadang seperti iblis, karena ada dalam diri manusia. Bedanya sedikit antara malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur cahaya, tapi iblis dari nar, api namanya. Antara nur dan nar, bedanya dikit. Makanya kalau punya istri atau punya anak, beri nama Siti Nur, itu bagus karena datangnya dari cahaya. Jangan diberi nama Siti Nar. Kalau Siti Nar itu awalnya dari api. Sama-sama memberikan cahaya tapi beda. Kalau api panas dan membahayakan, tapi kalau nur memberikan kenikmatan kepada kita. Maka Adam alaihi salam di surga tidak merasakan ketenangan. Allah tahu, diciptakanlah pendamping Adam alaihi salam. Dalam kitab Jami'ul Qisas atau ada dalam kitab Shahihul Mi'raj diceritakan Nabi Adam alaihi salam pada waktu itu beliau disuruh tidur dan ditekan oleh malaikat Jibril satu tulang rusuknya dan keluar dari badan Adam alaihi salam. Terciptalah manusia kedua namanya wa ummina Hawa yang dasarnya diciptakan dari tulang rusuk baginda Nabi Adam alaihi salam. Kenapa saya ceritakan? Supaya Mas Hafid tahu, istri Mas Hafid ini diciptakan dari tulang rusuk, Mas. Tulang rusuk itu bukan tulang yang lurus, tapi tulang yang bengkok dari depan ke belakang. Ada orang yang bilang tulang rusuk di depan, betul. Ada orang yang bilang tulang rusuk di pinggir, betul. Ada orang yang bilang tulang rusuk di belakang, betul. Karena tulang rusuk itu melingkar, setengah lingkar dari depan ke belakang. Tulang rusuk itu bengkok. Jadi mohon maaf Mas, nanti sampean punya tugas satu. Ini tulang rusuk gimana caranya harus lurus. Tapi jangan sekali diluruskan karena takut patah. Banyak perempuan di muka bumi yang merasa patah hatinya dengan suaminya karena dilangsungkan dalam meluruskannya. Jadi hati-hati Mas. Kalau misalkan nanti istri supaya ikut pengajian, Mas gimana caranya biar dikit-dikit, insya Allah ibadah Ahlul Quran, amin. Tapi nanti didukung sama sapi. Lu gimana ya, Bapak punya istri gak suka ngaji, jangan dimarahi Pak. Beliin baju yang baru, kerudung yang baru, sandal yang baru, kasih ke istri. Bu, ini kerudungnya, ini bajunya, ini sandalnya. Buat apa Pak? Buat ibu ngaji besok. Enak gak Bu? Enak gak? Enak, emang maunya kayak gitu kan. Nah jadi dikit-dikit, karena tulang rusuk itu kalau sekali langsung diluruskan akan patah. Karena perempuan sejatinya seperti gelas kaca. Ketika pecah itu tidak akan bisa dirangkai kembali. Meskipun bisa dirangkai, banyak sekarang lem Korea, lem apalah segala macam. Kita rangkai kembali gelas itu, bisa kita pakai. Tapi mohon maaf, gelas itu akan berbekas. Betul?
gelas itu akan berbekas. Maka jangan pernah sekali-kali membuat bekas dalam rumah tangga, karena bekas itu tidak akan hilang sampai kapanpun, akan selalu terungkit di setiap hari demi hari ketika ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluar ini pengantin baru kuat menjalankan rumah tangga. Amin. Nah, Adam dan Siti Hawa waktu itu tidak ada larangan, tapi ketika Adam dan Hawa dinikahkan oleh Allah di surga, maka Allah menciptakan Adam dan Siti Hawa di surga. Pada waktu itu barulah ada larangan. Adam, awas, di surga apapun yang kau mau silakan, mau buah apa silakan, tapi dalam Al-Quran dijelaskan syajaratul khuld yang disebut dengan buah khuldi itu tidak boleh kau makan. Adam, maka iblis menggoda Adam tidak tergoda. Kata iblis, Adam, buah khuldi buah kejayaan, buah khuldi buah keabadian, buah khuldi adalah buah yang sangat segar Adam, tapi Adam tidak tergoda. Kata Adam, no way, gak mau saya. Adam tidak tergoda, iblis menggoda kepada Hawa, Hawa digoda oleh Adam. Ketika Hawa tidak tergoda, Adam tidak tergoda, Hawa digoda oleh iblis. Iblis menggoda kepada Hawa, Hawa tergoda. Mohon maaf Bu, Hawa tergoda. Iblis tidak tergoda oleh Adam, Hawa tergoda. Ketika Hawa tergoda, menggoda Adam. Dan yang anehnya, Adam oleh iblis tidak tergoda, tapi oleh Hawa tergoda. Makanya sekuatnya laki-laki pasti akan kalah dengan perempuan, karena contohnya dahulu Adam alaihi salam tergoda oleh istrinya Siti Hawa. Maka hati-hati untuk para perempuan. Perempuan adalah kekuatan di muka bumi. Tidak ada yang lebih kuat doanya selain doa perempuan. Kalau perempuan berdoa untuk anak disebut doa ibu, tapi kalau perempuan berdoa untuk suami disebut doa istri. Dan itu adalah doa malaikat dan bidadari yang Allah turunkan ke muka bumi. Tidak ada yang lebih tajam dari doa perempuan. Dilaranglah Adam tidak tergoda, Hawa tergoda. Hawa inginkan buah khuldi, Adam tergoda. Buah khuldi itu dipetik oleh Adam, dibelah menjadi dua, setengah untuk Hawa dan setengah untuk Adam. Ketika Hawa tidak banyak pikir karena Hawa pengen buah khuldi itu dimakan oleh Hawa, Adam berpikir, ketika buah khuldi Hawa di tenggorokanku, Adam baru memakan buah khuldi. Buah khuldi Hawa tidak ada, baru Adam apa? Buah khuldi yang sampai tenggorokan. Pada waktu itu Allah marah kepada Adam dan Hawa. Adam, Hawa, kalau kata kita, kenapa kau makan buah itu padahal aku larang kau memakan buah itu? Maka buah itu Pak, Adam di tenggorokan, Hawa di dada, tertinggal sampai sekarang. Itu buah tidak bisa dikeluarkan. Mau ke atas gak bisa, mau ke bawah gak bisa. Gak bisa, mau dimuntahkan gak bisa. Itu buah tersangkut kalau Adam di tenggorokan, kalau Hawa di dada. Maka ada ciri anak Hawa, cirinya itu di dada untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki Pak, mohon maaf, ciri contoh anak Adam itu ada tanda di lehernya. Leher laki-laki beda dengan leher perempuan. Kalau leher laki-laki di sini ada yang benjol dikit. Kalau di Tasik disebutnya itu tenggok. Nah, kalau di sini jakun ya. Jakun. Ini adalah tanda ciri anak Adam. Makanya Bu, 40 tahun ibu berumah tangga dengan suami merasa belum pernah memegang leher suami, nanti pulang dari sini pegang Bu. Kalau misalkan ada jakunnya itu anak Adam, kalau nggak ada itu anak ayam. Karena ciri anak Adam itu di sini ada tertinggal buah apa? Buah khuldi. Nikmat surga yang dibawa ke dunia itu bukan yang lain, tapi buah khuldi. Karena khuldi adanya di surga. Maka mohon maaf, kenapa saya ceritakan hal itu? Mohon maaf, Adam pada waktu itu buah khuldi keluar dari atas tidak bisa, ke bawah dan tidak bisa. Makanya mohon maaf, dimanapun berada yang namanya anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan, kalaulah masuk ke badannya barang yang haram dari hasil uang haram, makanan yang haram, ataupun perkara-perkara yang lain yang haram masuk ke badannya, maka dia hidupnya tidak akan menemukan ketenangan dan kemuliaan. Kalau pada ibarat kata, ke bawah itu tidak akan punya akar, ke atas tidak akan punya buah. Dia akan tumbuh seperti pohon beringin yang besar, yang ditakuti oleh orang-orang, tapi tidak ada hikmah di balik pohon itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang unggulan. Amin. Nah, maka
tujuannya adalah surga. Jadi harus saling memahami. Kalau mawaddah dan warahmah Allah sudah berikan, karena rasa cinta dan kasih sayang sudah ada. Tapi tidak ditambah dengan rasa menjaga, dengan rasa saling menutupi, karena kalimat Al-Quran, "Kunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Perempuan adalah pakaian untuk laki-laki, laki-laki adalah pakaian untuk perempuan. Maka dari itu mudah-mudahan kita doakan keluarga pengantin baru Muhammad Hafiz beserta istri, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diberikan oleh Allah kemuliaan dan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga beliau sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya undur diri, saya hanya menitipkan satu. Kalaulah rumah tangga Mas Hafid dan istri ingin bahagia, pada syaratnya cuma satu. Apa? Birrul walidain. Muliakan kedua orang tua, baik orang tua asli maupun orang tua mertua. Karena sejatinya bapak itu ada tiga, sejatinya ibu itu ada tiga. Salatun abibah, ada tiga yang disebut dengan bapak. Satu, bapak yang asli, kalau kata orang Sunda bapak lungai juga. Kedua, bapak mertua. Ketiga adalah guru, ustadz, kiai yang laki-laki. Itu sama bobotnya seperti ustazah atau perempuan yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan itu bobotnya sama seperti ibu kita. Jadi tiga bapak dan tiga ibu ini mohon dijaga. Kalau kalian ingin berkah dalam rumah tangga, kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah, birrul walidain, muliakan kedua ibu dan bapak. Gimana cara memuliakannya? Bukan hanya dengan harta benda, bukan berarti harus memberi uang sebanyaknya, bukan berarti kita harus menampung seadanya, tapi kita harus berbaik sangka. Jaga tali silaturahmi dengan orang tua, karena ada orang yang sudah berumah tangga tapi dia tidak tahu dengan orang tua. Anaknya senang-senang karena baru menikah, tapi orang tuanya merasakan kesengsaraan, dan anaknya tidak tahu orang tuanya lagi merasa sengsara. Nauzubillah dari. Jadi birrul walidain, muliakan kedua ibu dan bapak, bapak yang tiga dan ibu yang tiga. Mudah-mudahan sampean bisa mengayuh rumah tangga, karena rumah tangga itu bukan perkara yang gampang, karena rumah tangga itu berkeluarga termasuk ibadah yang panjang. Sholat 5 menit beres, zakat niat 5 menit beres, naik haji 42 hari beres, terus apa lagi? Sholat beres, semua cepat. Pengajian setengah jam beres, tapi rumah tangga berkeluarga dari pertama kita bangun sampai kita tidur, bahkan kita sedang tidur, itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, kewajiban ada pada Mas Hafid, di mana tadi saya tidak kita menyaksikan akan pernikahan, maka nasab dari segala ibadah akan dijatuhkan kepada beliau, kepada Mas Hafid. Yang kemarin kalau ibadah memperlakukan perlakuan apapun akan kembali ke orang tuanya, tapi sekarang kepada antum, ya Mas Hafid, karena antum sekarang menerima apa? Menerima amanah. Antum abdul amanah. Amanah adalah seorang istri. Istri mohon dijaga, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai istri kita menginjak hal kesalahan sekecil apapun, karena kalau istri kita salah, kita pak suami yang akan ditarik oleh istri nanti di yaumil akhir. Istri kita buka hijab, melihat apa auratnya, kata suaminya, istri saya mah gampang-gampang aja, orang istri saya mah gak pakai hijab, merasa senang suaminya. Mohon maaf pak, meskipun bapak amal banyak, tapi di yaumil akhir istri kita akan tarik kita. Kenapa akan tarik? Malaikat tanya, kenapa kamu di dunia tak pakai hijab? Kata istrinya, karena saya tidak disuruh oleh suami saya, karena saya tidak dimarahi oleh suami saya, karena saya tidak diperintah oleh suami saya, maka suaminya akan ikut masuk ke dalam neraka. Maka kewajiban banyaknya di laki-laki. Satu, cuci piring, itu kewajiban laki-laki. Mohon maaf, cuci baju kewajiban laki-laki, ngurus rumah kewajiban laki-laki, ngelapin kaca kewajiban laki-laki, ngurus anak kewajiban laki-laki, masak kewajiban laki-laki. Apalagi
Nyapu kewajiban laki-laki, mencari nafkah kewajiban laki-laki. Banyak di kita Pak, meskipun Bapak mau tidak senang sama saya silakan, tapi itu menurut agama kewajiban banyak di laki-laki. Betul? Makanya kalau ada laki-laki yang sedang nyapu, jangan disebut ini ada angin apa, jangan, karena itu kewajiban laki-laki. Kewajiban perempuan itu hanya satu, turut dan taat kepada suami, turut dan taat kepada suami. Kalau kata suami nyapu, nyapu. Kalau kata suami ngepel, ngepel. Kalau kata suami nyuci. Maka itu adalah kewajiban perempuan. Kenapa dikemaskan baru beribadah? Supaya perlakuan dalam rumah tangga dicatat oleh Allah jadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu banyak amal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Bahkan gunakan kewajiban batin, kewajiban dohir. Kewajiban dohir bukan hanya memberi makan, kewajiban dohir bukan hanya kita memberi pakaian, tapi arahkan ke jalan yang benar. Kewajiban batin bukan hanya kita tidur bermalam-malam, tapi kewajiban batin adalah menguatkan iman seorang istri dibalik keimanan seorang suami. Maka amanah adun amanah yang paling berat untukmu deh, bukan masalah memberi makan. Percaya yakin gak bakalan kelaparan. Bukan masalah tidak memberikan baju. Percaya yakin mampu. Tapi adun amanah yang sangat besar amanah dari Allah adalah apa? Mendidik seorang suami, mendidik seorang istri supaya bisa dengan sejalan dengan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana itu akan tercapai dengan tiga: satu, saling menjaga; kedua, saling memahami; dan ketiga, saling musyawarah. Apapun yang akan dilakukan, musyawarah dengan istri, ataupun ibadah akan melakukan hal apapun, musyawarah dengan suami, supaya ada doa dari seorang suami, ada doa dari seorang istri, maka itu akan cepat menjadikan qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan wabil khusus berkah Allah berikan kepada pengantin baru, dan mudah-mudahan umumnya kepada kita yang sesering hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatit tammati min awhil absar min da'il akbar fi nafsi wa lahmi wa juludi wa syukuri ila arada syai'an ayyahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yaumil Qur'an nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari setiap perjalanan dan menjadi insan yang unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Baju jubah, celana cutrai. Tugas saya sudah beres. Yaudah, goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.